Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Baihaqi dari kelas 1C Prodi PAI akan membacakan tentang tradisi Islami dan dalil-dalilnya. 1. Aktualisasi bid'ah hasanah dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Tema bid'ah selalu hangat dan aktual untuk dibicarakan. Hal ini disamping karena memang banyak terjadi problem di masyarakat yang berkaitan dengan bid'ah, juga dari waktu ke waktu. Tulisan ini maksud mengupas bid'ah dalam perspektif Al-Quran Hadis dan akwal para ulama yang otoritatif, terutama para ulama yang menjadi rujukan utama kaum Salafi atau Wahabi. Definisi bid'ah. Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, mendefinisikan bid'ah dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fil Masalihil Anam sebagai berikut. Al-bid'atu fi'lu ma lam yuhad fi asr Rasulillah. Artinya bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau terjadi pada masa Rasulullah SAW. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, hafiz dan faqih dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Ya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah." Artinya, bid'ah adalah mengerjakan satu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Bahkan Imam Muhammad bin Ismail Asani, ulama Syiah Zaidiyah yang dikagumi oleh kaum Wahabi, mendefinisikan bid'ah hampir sama dengan definisi di atas dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang menjadi rujukan kaum Wahabi Indonesia sejak masa lalu. Beliau berkata, al-bid'atu lughatan ma'amilu ala ghairi misali sabiqin wal muradu biha huna ma'amilu min duni yasbiqu lahu syar'iyyatun min kitabin wala sunnatin. Bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syarak melalui Al-Quran dan Sunnah. Pembagian bid'ah. Secara garis besar, para ulama membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik dan bid'ah maz'umah, bid'ah yang tercela. Dalam hal ini, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mujtahid besar dan pendiri mazhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah di dunia Islam. Bahkan dalam syarah Sahih Muslim dan Raudatul Talibin, Al-Imam An-Nawawi membagi bid'ah tidak hanya menjadi dua bagian, bahkan beliau juga membagi bid'ah secara lebih rinci, yaitu menjadi 5 hukum sesuai dengan alur yang diikuti oleh mayoritas ulama. Pembagian bid'ah menjadi 2 dan bahkan menjadi 5 juga dilakukan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Pembagian bid'ah menjadi 5 juga dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Sani, ulama Syiah Zaidiyah yang dikagumi oleh kaum Wahabi dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ulama Syiah Zaidiyah yang dikagumi oleh kaum Wahabi, juga membagi bid'ah menjadi 2 bahkan menjadi 5 bagian dalam kitabnya Nailul Athhar halaman 3 sampai 25 yang telah diterbitkan dalam bahasa edisi Indonesia oleh kaum Wahabi. Kelompok anti bid'ah hasanah dan dalilnya. Sebelum pemaparan dalil bid'ah hasanah, perlu disebutkan di sini hadis yang dijadikan sebagian kalangan bunyi menolak adanya bid'ah hasanah. Hadis tersebut berbunyi, An Jabir bin Abdullah qala an Abdullah
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب وخير الهدى وهدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Menurut kelompok ini, hadis di atas sangat tegas mengatakan bahwa semua bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam hal ini, seorang ulama Wahabi kontemporer bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam kitabnya Al-Ibada fi Kamalis Syar'i wal Khatar al-Ibtida, yang berbunyi qauluhu kullu bid'atin dalalah kulliyatin ammatun syai'atun musawwaratun bi aqwa adawati sumuli wal umuri kullu أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة أبدا هذا لا يصح. Hadis semua bid'ah adalah sesat, bersifat general, umum, menyeluruh, tanpa kecuali. Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa hadis semua bid'ah adalah sesat, bersifat general, umum, dan menyeluruh terhadap seluruh jenis bid'ah, tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun bid'ah yang boleh disebut bid'ah hasanah, apalagi disebut bid'ah mandubah yang mendatangkan pahala bagi pelakunya. Bid'ah hasanah pada masa Rasulullah. Hadis Sayyidina Mu'az bin Jabal an Abdurrahman bin Abi Layla qala kana an-nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajulu wa qad fatahu shay'un min as-salati ashara ilayhi an-nasu fa sallama fatahu thumma dakhala fi as-salati thumma jaa yawman Mu'adz bin Jabal fa asharu ilayhi fa dakhala wa lam yantadhir ma qalu falamma salla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhakaru lahu dhalika qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sanna lakum معاذ. ففي رواية سيدنا معاذ بن جبل إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. Hadis Sayyidina Bilal wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajr ya Bilal hadisni bi arja amalin amiltahu fil islam fa inni sami'tu duf'an alayka fil jannati qala ma alimtu amalan arja indi min anni lam أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. وفي رواية قال لبلال بما سبقتني إلى الجنة قال ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما صابني حدث قط إلا تودأت ورأيت أن لله علي ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهما نلت تلك المنزلة. Bid'ah hasanah setelah Rasulullah SAW wafat. 1. Penghimpunan Al-Quran dan Mushaf. Ja'a Sayyidina Umar bin Khattab ila Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu yaqulu lahu ya khalifat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara al-qatla qad istaharra fil qurra'i walau jama'ta al-Quran fi mushafin fayaqulu al-khalifatu kaifa naf'alu shay'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu Umar innahu wallahi khairun wa lam yazal bihi hatta qabila fayab'athani ila Zaid bin Sabit فيقولان له ذلك فيقول كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له إنه والله خير فلا يزالان به حتى شرح الله صدره كما شرح صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنه رواه البخاري. Salawat 2. Salat tarawih. An Abdurrahman ibn Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid
فإذا الناس أوزاء متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثال ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعمة البدعة هذه والتي ناموا عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري والمعنى Adhan Jumat. Wa Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala kana lillahu yawmal jumu'ati awwaluhu idza jalasa imama al-minbari ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kasura an-nas zada an-nida as-salisa ala az-zawra wa hiya darun fi suqil Madinah rawahu al-Bukhari. Bid'ah hasanah setelah generasi sahabat. Setelah generasi sahabat punah, dari waktu-waktu kaum muslimin juga masih melakukan kreasi-kreasi yang diperlukan dan dibutuhkan oleh umat sesuai dengan perkembangan zaman yang harus diikuti dengan kecekatan dalam bertindak. Beberapa kreasi kaum muslimin setelah generasi sahabat dan kemudian diakui sebagai bid'ah hasanah adalah seperti berikut ini. 1. Pemberian titik dan dalam penulisan mushaf. Pada masa Rasulullah SAW, penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat tanpa memberikan titik terhadap huruf-hurufnya seperti ba, ta, dan lain-lainnya. Bahkan ketika Khalifah Utsman menyalin mushaf menjadi 6 salinan, yang 5 salinan dikirimnya ke berbagai kota negara Islam seperti Basrah, Mekah, dan lain-lain, dan 1 salinan untuk beliau pribadi dalam rangka penyatuan bacaan kaum muslimin yang dihukumi bid'ah hasanah wajibah oleh seluruh ulama, yang juga tanpa pemberian titik terhadap huruf-hurufnya. Pemberian titik pada mushaf Al-Quran baru dimulai oleh seseorang ulama tabi'in, Yahya bin Ya'mur, yang wafat sebelum tahun 100 Hijriah tahun 719 Masehi. Al-Imam Ibnu Abi Dawud As-Sijistani. 2. Penulisan sallallahu alaihi wasallam ketika menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bid'ah hasanah yang disepakati oleh kaum muslimin, bahkan oleh kelompok yang tidak mengakui bid'ah hasanah, adalah penulisan sallallahu alaihi wasallam ketika menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab dan surat menyurat. Hal ini belum pernah dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat-surat yang beliau kirim kepada para raja dan kepala suku Arab, dalam surat-surat yang Rasulullah SAW kirimkan pada waktu itu hanya ditulis dari Muhammad Rasulullah kepada si fulan. 2. Membedah tradisi. Makna sebuah tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini, Syekh Salih bin Ghanim As-Sadlan, ulama dari Saudi Arabia, berkata, في دور الحكام شرح المجلة الأحكام العدلية قال العادة هي الأمر الذي يتقرر في النفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة. Syekh Salih bin Ghanim Sadrani Qawaidul Fiqh Kubra wa ma tafruqu ansi. Dalam kitab Darul Ahkam Syarah Mujallad Al-Ahkam Al-Adiyah berkata, ada tradisi adalah suatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang yang diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal. Dua, hukum melanggar tradisi masyarakat. Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak bisa selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. 3. Tradisi ngapati, metoni, dan tanggapan. Ngapati dan ngupati adalah cara selamatan ketika kehamilan menginjak pada usia 4 bulan. Sedangkan metoni dan tingkapan milet kandung adalah upacara selamatan ketika kandungan berusia 7 bulan. Upacara selamatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar janin yang ada dalam kandungan nantinya lahir dengan keadaan sehat walafiat serta menjadi anak yang soleh.
4. Mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil adalah boleh. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW. 5. Hukum melakukan talqin mayit. Seperti disebutkan oleh Haji Muhyiddin Abdul Samad dalam Hujjah NU, terdapat 2 jenis talqin yang dianjurkan dalam Islam, yaitu talqin saat sakratul maut, yakni mentalkin orang yang akan meninggal dunia sebelum nafasnya sampai di tenggorokan, dan hal ini disunahkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang terdapat dalam Sahih Muslim dan lainnya. B. Talqin saat pemakaman jenazah. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar menjelaskan bahwa membaca talqin untuk mayit setelah dimakamkan adalah perbuatan sunnah. 6. Hukum selamatan 7 hari kematian. Di kalangan masyarakat kita ada tradisi ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga mengadakan selamatan selama 7 hari yang dihadiri para tetangga, kerabat, dan dihandai tauladan dengan ritual bacaan tahlilan yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu. Selamatan tersebut dilakukan pula pada ke-40, 100, dan 1000 harinya. Lalu diadakan setiap tahunnya yang diistilahkan dengan haul. Berkaitan dengan tradisi selamatan selama 7 hari ada asar riwayat dan ulama salaf 7. Jangan makan kepada para pentakziah. Dalam masyarakat kita ada tradisi ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga menyiapkan hidangan makanan dan disuguhkan kepada para pentakziah. Tradisi ini sesuai dengan asar dari ulama salaf di atas. Selain itu juga sesuai dengan hadis mauquf dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. 8. Tahlil fida atau tebusan. Ada tradisi yang di sebagian masyarakat kita ketika ada keluarga meninggal dunia, maka dibacakan tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dan pahalanya dihadiahkan kepada mayit agar terbebas dari siksa neraka. 9. Membaca Al-Quran di kuburan. Seringkali kita jumpai kaum muslimin berziarah ke makam para wali maupun makam orang tua, lalu membaca Al-Quran di sisi makam yang dimaksud. Hal tersebut boleh dan baik untuk dilakukan. Bahkan membaca Al-Quran di kuburan termasuk tradisi kaum salaf sejak generasi sahabat. 10. Zikir bersama dan mengeraskan suara. Ada sebuah tradisi di tengah masyarakat kita. Apabila berzikir baik selesai salat maupun dalam acara ritual tahlilan dan lain-lain dilakukan secara bersama-sama dan mengeraskan suara. Hal ini tidak mengaruhi pahala zikir, bahkan dianjurkan untuk dilakukan dan terus ditradisikan. 11. Tradisi tahlilan. Berkumpul atau melakukan tahlilan merupakan tradisi yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Meskipun format acaranya tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW, namun kegiatan tersebut dibolehkan karena tidak satupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya pembacaan surah Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, dan semacamnya. Oleh karena itu, pelaksanaan tahlilan secara esensial merupakan perwujudan dari tuntunan Rasulullah SAW. 12. Tradisi Yasinan. Tradisi Yasinan adalah membaca surat Yasin yang bersama-sama, baik membacanya secara sendiri-sendiri di tempat yang sama atau membacanya secara dipimpin oleh seorang pemandu. Biasanya tradisi Yasinan dilakukan setiap malam Jumat. Ada juga yang melakukannya setiap malam Ahad, tergantung kesepakatan anggota kelompok Yasinan masing-masing. 13. Tradisi Maulidin Nabi SAW. Setiap bulan Rabiul Awal tiba, mayoritas kaum muslimin di berbagai belahan dunia mengadakan upacara perayaan Maulid Nabi SAW. Dalam acara tersebut biasanya dibacakan sirat dan biografi kehidupan Nabi SAW mulai kelahiran hingga wafatnya. Tidak jarang acara Maulid Nabi diadakan dengan mendatangkan pembicara dari luar. 14. Tradisi Manakibah dan Haul. Manakibah dan Haul adalah upacara pembacaan biografi dan keutamaan para wali Allah SWT yang menjadi panutan umat. Dalam acara tersebut juga diselingi dengan pembacaan Al-Fatihah, ayat Al-Quran, dan aneka zikir lainnya. Lalu pahalanya dihadiahkan kepada wali yang bersangkutan.
Di sebagian daerah di Pulau Jawa banyak yang mengadakan manakiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah. 15. Tradisi bulan Syuro. Pada 10 hari pertama bulan Muharram, kaum muslimin di berbagai belahan dunia banyak menunaikan ibadah puasa sunnah, terutama tanggal 9 dan 10 di tanah air. Sebagian besar kaum muslimin mengadakan aneka ragam tradisi berkaitan dengan hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, atau yang dikenal dengan nama bulan Syura, bulan Syura. Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar Az-Zawji Al-Hambali menjelaskan 15 macam kebaikan yang dianjurkan dilakukan pada hari Asyura. 16. Tradisi bulan Sya'ban, ruahan dan nyadran. Bulan Sya'ban adalah bulan istimewa. Pada bulan Sya'ban, semua amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memperbanyak puasa dan pada bulan Sya'ban, lebih puasa beliau pada bulan-bulan yang lain. 17. Istighosah dan tawassul. Istighosah dan tawassul memiliki arti yang sama, yaitu memohon datangnya manfaat dan terhindanya bahaya kepada Allah SWT dengan menyebut nama seorang nabi atau wali karena memuliakan ikram terhadap keduanya. 14. Khasiat ayat Al-Quran, hizib dan doa. Mengamalkan doa hizib dan memakai azimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar seorang hamba yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan itu. Jadi sebenarnya membaca hizib dan memakai azimat tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan seorang hamba untuk berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkan untukmu. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. 19. Salat sunnah qabliyah Jumat. Sebelum khutbah dikumandangkan oleh khatib, dalam ritual salat Jumat, kaum muslimin di tanah air biasanya melakukan salat sunnah qabliyah Jumat. Sebagian besar masyarakat melakukannya 2 rakaat, tetapi banyak pula yang melakukannya 4 rakaat. Tetapi seperti di daerah Kalimantan Selatan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan pendapat yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. 20. Ziarah kubur. Apabila kita berkunjung ke makam para wali, misalnya Wali Songo, kita temukan kaum muslimin berbondong-bondong datang melakukan wisata religi dengan tujuan mencari berkah di samping makam para kasih Allah itu. Kita saksikan kaum muslimin membaca Al-Quran, tahlilan, dan aneka zikir lainnya dengan khusyuk dan penuh khidmat. Kemudian diiringi dengan tawassul dan tabarruk dengan harapan semua hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah makam para wali merupakan tradisi kaum muslimin sejak generasi salaf yang soleh. Al-Imam Al-Hafidz bin Hibban, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, menulis dalam As-Siqat, wa ma ta'li ibn Musir Ridha bitusi min surbatin saqahu iyaha nu'mun, wa qabruhu bisana bada kharijan nuqani masyhurun yuzaru bi jambi qabri rasyidi qad zurtuhu miraran katsiratan wa mahallat li siddatun fi waqti maqami bitusi fa zurtu qabr Ali ibn Musa Ridha wa da'awtu wa izalataha anni illa tujiba li wa zalat anni tilka shiddatu wa hadha syai'un jarrabtuhu miraran fa wajadtuhu kadzalik, yang artinya Ali bin Musa Ridha meninggal ditus oleh racun yang diminumkan oleh Khalifah Al-Mamun. Makamnya sangat populer, selawi diziarahi orang yang terletak di Sanabat ila akhirih. Demikian beberapa tradisi umat Islam Nusantara. Dalam pandangan ahli hadis dan para ulama salafi, rujukan utama kaum Wahabi seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Al-Hambali, serta para pengikutnya, dan Syekh Ibnu Taimiyah serta murid-murid dan pengarangnya. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.